Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda HR-V. Wah, penasaran kan ya, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Halo Ki. Halo. Apa kabar Ki? Baik-baik Mas. Waduh, mahasiswa kedokteran nih ya. Apa kita ngomongin COVID ya kali ya? Jangan ngomongin mobil nih. Waduh, beda sesi. Beda sesi ya, oke. Lebih baik kita ngomongin mobilnya deh daripada Iya. ngomongin COVID kan. Panjang nanti, panjang lebar Panjang. gitu kan. Dan apa ya, perspektif orang kan beda-beda akhirnya kan. Benar. Nah Ki, mungkin ngobrolin ini dulu deh, hobi otomotif lu nih. Biasanya kan mahasiswa kedokteran. Iya. Ini ya. Bukan apa-apa ya, maksud gua kan jarang nih Ki ya, karena mereka kan udah sibuk, capek dan segala Bener. macam lah di kampus pasti itu banget kan, head on banget ya kan, Iya. tugas-tugas, mesti harus ujian apalagi, dan padat. lu sendiri sempat memikirkan untuk memodifikasi mobil nih kayaknya nih. Iya. Jadi gue tuh dari awal SMA udah suka otomotif. Cuma SMA itu gue mainnya motor. Oke. Mainnya motor, baru kelar SMA liburan tuh cari mobil lah. Cari mobil waktu itu dapet Ford Fiesta. Oke. Dan disitulah baru gue kenal mobil otomotif, modifikasi mobil tuh dari situ. Oke. Karena gue dapet Ford Fiesta, dia bentuknya udah jadi. Velg udah ganti, knalpot, full system dan lain-lain lah. Oh, lu dapatnya udah jadi ya? Udah jadi di Oke. situ. Tapi kan di situ gue nggak ngerti nih mobil gimana perawatannya dan lain-lain nih modifnya. Gue harus gimana gue nggak tahu. Konsul. Oke, asik juga ternyata main mobil. Motor kita tinggal dulu. Iya, karena jarang nih Ki, orang yang udah apa ya, yang udah main motor nih kan, udah lama main motor, ketika dia shifting ya ganti ke Iya. mobil itu kan nggak cepat prosesnya, Nggak karena cepet. dia tetap akan upgrade terus tuh, main motor apa lagi nih, berapa cc gitu. Tapi Iya. lu lumayan cepat ya, karena tadi ya udah merasakan serunya juga ternyata ya, Serunya, untuk bermain mobil ya. Oh berarti mobil pertama adalah Ford Fiesta ya? Ford Ki? Fiesta. Oke, ini kalau bisa dibilang ini mobil berapa Ki? Ini mobil ketiga nih. Mobil ketiga. Setelah Ford Fiesta lu apa? Gue Kijang LGX. Kijang Elegant itu dimodif juga? Itu nggak dimodif, itu buat harian sama bokap dan lain-lain lah. Oke, ya. Jadi kalau itu lebih ke harian ya. Harian. Jatuhnya ke HR-V ini baru lu Baru bangun Pol-polan sendiri. ya? ngebangun di HR-V ini. Iya. Pemilihan HR-V kenapa gitu? Jadi sebenarnya dulu kan setelah Ford Fiesta itu belum ngerti modif dan lain-lain, nggak mikir gue mau ngambil mobil ini pengen gue modif, nggak mikir. Gue mikir tuh nyaman. Oke. Habis itu gue lihat-lihat HR-V ini bentuknya gue suka. Terus kalau yang Prestige juga kan dia ada sunroofnya dulu enak Iya, banget kan. panoramik. Iya. Habis itu juga irit juga. Ya udah deh, ambil HR-V aja. Oke, ambil HR-V. Akhirnya lu ngambil HR-V lah ya. Ambil HR-V. Oke, sampai sekarang udah dimodifikasi akhirnya. Yes, Nah, benar. proses modifikasi nih, gue bertanya lagi nih. Di keluarga, ya kan gimana Ki? Support nggak Ki? Awalnya tuh juga agak menentang lah. Agak menentang ya? Karena track recordnya saat modif motor tuh kayak ke bengkel mulu, belajar takut terganggu dan lain-lain. Cuma berusaha ngeyakinin aja lah, ini juga buat ngilangin stres kalau kuliah juga. Oke, iya. Ini ya jadi alasan ya buat itu. Benar. Tapi mungkin orang tua sih support ya Ki, karena lu shifting itu dari motor ke mobil, karena resiko motor kan lebih besar ya kan, Iya, benar. ketimbang dari mobil sendiri. Nah Ki, kalau bertanya gue dari konsep mobil lu ini apa? Kalau konsep, sebenarnya ini konsep keduanya ya. Oke. Awalnya konsep yang pertama tuh gue pengen kayak mafia black, Euro DM gitulah, Euro yang DM. full black. Terus mikir kayaknya kalau dijadiin street race yang JDM nih asik nih. Jadilah yang kayak sekarang konsepnya ke street race yang JDM. Oke, terus jadi. Nah, ngomongin prosesnya tadi nih, lu itu tipikal orang yang nyicil sesuatu kah? Apa ini benar-benar lu konsep dulu mateng, duitnya lu keep, dan nanti setelah konsepnya gue bagus, gue baru aplikasi langsung gitu. Nah. Jadi prosesnya juga nggak terlalu lama gitu. Nah, gue tipe yang kedua. Jadi gue bener-bener gue konsepin dulu. Oke. Dari gue kaki-kaki, interior, dari eksterior, bener-bener gue tulis gue mau ganti apa. Gue mulai edit-edit nih dari HRV ori, kira-kira kalau dicolok ini oke nggak, tabung. Sampai udah target uangnya udah cukup, gue langsung beli. Gue targetin tuh dalam 1 minggu, hari pertama gue beli ini, hari kedua ini. Jadi di weekend rapi mobil gue. Oke, iya. Jadi itinerary-nya udah ada semua ya. Jadi enak benar. ya buat modifikasinya. Oke, Yoi. akhirnya ini jatuh ke street racing berarti Street sekarang. racing. Wah,
Keren juga sih jadinya sukses. Tapi cuman kalau black tadi keren juga sih sebenarnya kalau gue lihat ya, full black itu apa, Euro apa tadi? Kayak Euro DM lah. gua Euro ngeliatnya. DM. Oke, kalau ngomongin mungkin kita ngebahas step by step dulu ya Ki ya. Kita ngomongin dulu seputar eksterior dari HRV lu ini. Dari eksterior nih Ki. Oke, tunggu. Sebelum masuk ke eksterior, sorry, gue mau nanya, punya referensi nggak sih? Kalau referensi, kalau HRV banyak banget sih. Itu ada yang dari HRV Singapura. Waktu itu gue lihat dia build-nya cakep-cakep banget. Terus dari HRV Jepang. Kalau di Indo tuh gue ngelihatnya yang RCA Store, yang punya RCA Store, Riko-chan. Riko-chan dia build-nya clean banget. Clean banget ya? Iya, dia full satu-satunya Honda HRV yang Honda Access full partnya. Honda Access full Honda ya? Access. Oh, jadi acuan lu ke situ ya? Yes, benar. Ada beberapa tadi ya, keren sih. Kalau punya apa ya, referensi bagus tuh, ya pengaplikasiannya akan hampir mirip, dan kalau bisa kan kita sendiri yang sebagai ownernya juga pengen mobilnya akan lebih bagus gitu. Benar. Oke deh. Kita masuk nih Ki, ke eksterior dari HRV lu ini. Dari tampak depan nih, apa yang udah dimodifikasi Ki? Yang pertama sih cup karbon. Cup karbon. Ya, Cup terus karbon ini lu custom apa beli? ini beli dari temen sih, beli jadi. Oke. Ini di karbon, kemudian Terus ada grill gue pakai yang modulo. grill pakai yang modulo. Oke. Terus lips juga custom. Terus ya paling delete chrome aja sih. Dia chrome ya. Oke, jadi dari tampak depan tuh ya istilahnya lu menghilangkan chrome juga ya dari grill itu sendiri. Benar. Oke, kemudian karbon ya. Cakep sih dari kombinasi karbon dengan hitam sih. Yoi. Kalau gue ya, kalau gue juga orangnya suka black gitu. Sama kita. Gue juga suka black. Oh. Kayak keren lah kalau black tuh ganas banget. Ya cuman kalau dipadu-padanin sama kaki-kaki itu yang warna magnesium nih, waduh keren banget. Cita-cita banget tuh. Oke Ki, terus apa lagi Ki? Dari tampak depan dulu nih. Ada lagi nggak? Kalau tampak depan sih, paling grill yang bawah ini nih. Oke. Jadi awalnya kalau orinya itu dia warnanya kan matte kayak kulit jeruk gitu. Oke, benar. Terus gue pengen itemin dia gloss. Otomatis gue cat semua. Oh. Jadi semua grill-grillnya ini atas bawah semua gue cat. Oh. Pakai cat yang ori Honda. Pakai cat yang ori Honda. Ori Honda. Jadi dia nggak belang sama body gue. Oke, sama kayak ini ya, fendernya juga ya. Benar. Oh enggak, kalau fender ini udah bawaan HRV Prestige. Oh, dia nggak itu ya, nggak warna, nggak doff ya dia, nggak matte ya? Udah bawaan. Oh iya, oke. Nah kalau dari samping Ki, apa Ki? Kalau dari samping sih paling yang pertama ini sih, spion, cover spion. Cover spion, Cover karbon. spion pakai karbon. Terus side skirt karbon juga. Cover handle pintu itu karbon juga. Karbon. Sama paling kayak talang air gini sih. Talang air, oke. Oke, berarti karbon, lipsnya karbon juga ya? Iya, karbon juga. Oke, karbon juga, oke. Kalau masuk ke belakang Ki? Boleh. Kalau di belakang itu gue ganti lampu. Lampu, Lampu gue ganti yang dari Thailand, smoke ya? yang smoke. Terus pakai diffuser juga, karbon juga. Diffuser karbon, oke. Diffuser karbon juga. Spoiler gue pakai yang karbon juga. Oh, spoiler lu pakai karbon juga ya? Sama paling ya delete chrome aja sih di logo-logo, sama gue delete emblem semua gue lepas. Jadi biar apa ya, nuansa street racingnya berasa ya? Yes, benar banget. Delete chrome dan juga penambahan dari sisi karbon sendiri. Nah, kalau ngomongin body tadi, udah semuanya kah yang sudah lu aplikasiin nih? Ada satu target sih yang belum dapat nih. Apa tuh? Fender karbon. Fender karbon. Fender karbon yang depan sini, ini tuh pengen banget gue karbonin. Oke, Sun berarti ya? Sun. Berarti kalau ketika fendernya udah di karbon, konsepnya ganti dong berarti ya? Konsepnya sih kalau udah ganti karbon, gue pengen jadi yang Thailand lah. Thailand. Thai look Thailand aja, berarti Thai ya? look. Oke deh, jadi akhirnya mengarah ke Thailand lagi ya? Yes, Banyak banget tuh Honda ya, baik pun Jazz ataupun Brio akhirnya larinya ke Thailand. Thailand semua. Oke Ki, nah masuk kita ke sektor kaki-kaki Ki. Ini yang banyak yang dibicarain ya, karena banyak orang yang susah banget dapat fitment, ya butuh beberapa kali bolak-balik lu kan akhirnya. Cuman lu fitmentnya cakep sih, ini chamber berarti ya? Ini chamber. Oke, kalau boleh tahu nih Ki, dari sektor kaki-kaki, pakai apa nih Ki? Kalau kaki-kaki gue pakai GK5 full. GK5 full? GK5 full. Oke, kenapa pertimbangan nggak pakai coilover Ki? Jadi waktu itu tuh sempat coba coilover. Cuma coilover tuh yang untuk dapat fitment seceper ini ya itu susah. Oke. Paling cepernya itu paling satu kelingking longgar deh. Satu kelingking longgar Satu tapi ya? kelingking Oke. longgar. Akhirnya konsul ke sana ke sini, kalau mau bikin fitment segini gimana caranya, pakai GK5 aja. GK5, oke. Secara pengaplikasian, ribet nggak sih? Oh, kalau pengaplikasian itu ada yang dirubah sih, ada yang di custom lah dari shocknya itu. Oke. Jadi di custom di bagian bracketnya sama di dalamnya. Jadi biar reboundnya itu
dia lebih kuat nahan HRV yang lebih berat dibanding Jazz. Oke, berarti custom dari bracketnya ya. Bracketnya di custom. Lu pakai shock breaker, apa namanya, coil springnya juga pakainya Pakai GK5 Jazz semua juga, ya? GK5 semua. Oke, cuman itu ya, apa akhirnya harus apa namanya, harus di custom Harus itunya di ya? custom. Dudukannya. Oke, nah setelah itu ada dilakuin lagi nggak? Potong per apa segala macam? Oh, dipotong dikit sih. Pernya dikit? dipotong dikit. Kalau boleh tahu nih, untuk dapat fitment segini nih, pakai shock dan pernya si GK5 tuh berapa ulir yang lu potong? Kira-kira sih 1 ulir lebih dikit deh. 1 ulir 1 lebih ulir lebih dikit. Cuma kalau depan itu gue potong nggak sampai 1 ulir. Oh, nggak sampai 1 ulir. Untuk belakang itu 1 uliran lah. 1 uliran. Oke. Dapat referensi dari mana gitu? Gue dapat referensi tuh dari temen gue sih. Dia udah nyoba berarti ya? Dia udah nyoba, dia custom duluan waktu itu. Jadi setelah lu pakai coilover dulu nih dan sekarang pakai GK5, gimana tuh? So far experience lu gimana? Oh, so far sih ini nyaman banget sih. Ini nyaman banget nyaman dibanding banget. pakai coilover. Gue juga kaget, surprisingly tuh gue coba dengan fitment segini ya. Orang tuh kan mikirnya, ah ini keras banget nih, mantul banget. Mantul banget, benar. Gue juga dari ngelihatnya juga nih mantul banget Iya. gitu. Bener. Dan gue coba, ini enak banget sih. Nggak ada gesrot-gesrot ke fender, nggak ada ya karena chamber. Oke. Terus nggak ada ngerasain yang mantul-mantul gitu, nggak ada. Reboundnya oke. tuh enak banget, pas banget. Oh, pas banget. Pas banget. Handling enak berarti ya? Handling enak. Oh, enak banget. Oh, berarti ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman mungkin yang punya HRV pengen rendah gitu ya. Tadi Yes, pakai apa? Shock breaker dan pernya dari GK5, tapi dilakukan itu ya, apa? Modifikasi custom. di Di bagian bracketnya. shocknya. Di shocknya di bagian bracket shocknya. Bracket shocknya dimodifikasi, kemudian kalau bisa yang belakang dipotong 1 uliran ya, yang di depan kurang lebih setengah ya. Iya. Setengah ulir, wah mantap banget. Nah kalau untuk velg nih Ki, Yes, velg. pakai apa nih Ki? Kalau velg ini pakai SSW. SSW, Yang dia modelnya C28, warnanya magnesium blue. magnesium blue, itu dia mantap itu warna magnesium. Berarti kalau ET berapa nih Ki? ET-nya ini 40. ET 40. Wow, jarang ya. Berarti orang kan biasanya pakai ET 38 atau dapatnya 42 ya gitu. Iya. Lu kok bisa dapat nih? Ya, waktu itu sih dikabarin dari teman gue. Jadi posisi gue lagi mau ujian nih. Oke. Gue dikabarin, mau nggak nih ada velg lumayan rare. Hmm. Gue kepikiran di ujian, kelar ujian, ya udah temenin gue berangkat ke bengkelnya deh. Akhirnya kelar ujian ya. Berarti Iya. ujian lu juga nggak konsentrasi nih. Nggak kalau konsen gua lihat. parah. Oke, kalau boleh tahu ini udah velg berapa Ki? Ini udah hitungannya kalau yang gue pasang, gue pakai ya ini velg kedua. Ini velg kedua. Sunnya akan diganti nggak nanti? Sunnya akan diganti. Akan ganti. Kita mau dipakein apa nih Ki? Paling modelnya sih ke C28 juga. CE28. Hmm. Yang ori atau mau pakai yang Desmond yang Rega Master. Oh. Rega Udah ada Master. nih ya. Berarti itu udah jadi inceran ya. Yang penting gua harus dapet di barangnya. Ya. Bener. Oke, mungkin kita udah ngebahas semua ya dari sisi eksterior, baik masuk ke sektor kaki-kaki nih Ki. Untuk ke depan nih Ki, selain lu ngomongin tadi pakai fender, terus velg akan lu ganti, apalagi yang akan lu coba aplikasiin di HRV lu nih, khususnya eksterior? Kalau eksterior sih paling fender karbon sama gue tuh pengen coba yang delete lampu. Jadi lampunya itu gue jadiin air scoop. Oke. Sekarang gue lihat referensi tuh dari Jazz itu, dia udah lepas satu lampu, kalau nggak salah tuh di bagian kiri, Ya. lampunya itu diganti pakai housing yang karbon, Oke. dijadiin air scoop untuk air filter. Jadi itu bener-bener sangar banget, street racingnya tuh udah keren banget deh pokoknya. Widih, mantap. Berarti itu soon ya. Ya, Ya, mudah-mudahan tercapai lagi ya. amin. Buat nuansa-nuansa street racingnya berasa banget dari sisi eksterior. Kita langsung next saja kali ya, kita masuk Boleh. ke interior. Gue penasaran juga nih, depannya kan udah sangar nih, dalamnya gimana nih ya kan? Boleh. Lebih keren lagi nggak? Ayo kita let's go. Nah, oke Ki, kita sekarang udah masuk di sisi di sesi interior nih ya, dari HRV lu ini. Coba. Tadi eksterior nuansa street racingnya berasa banget, dan gue juga langsung dijamu gitu loh dari interior langsung nih, wah langsung berasa banget dengan jok yang ini ya. Yoi. Nah kalau boleh cerita Ki, kira-kira dari interior apa yang udah dimodifikasi? Kalau interior sih yang pertama jok sih. Jok. Jok. Oke. Abis itu seat belt, terus sama perintilan-perintilan kayak misalnya pedal shift, Pedal shift, shift knob, terus tempelan-tempelan untuk tombol-tombolnya, sama paling di OBD sih, di gauge-nya.
Di OBD pakai gauge-nya. Oke, ini jok nih Recaro. Kalau gue lihat belang nih, Ki. Belang. Ada ceritanya nih, Ki, kenapa Ada, belang? Apa ada lu pengen ceritanya. belang-belang apa gimana nih? Enggak. Jadi awalnya tuh gue pengen ganti cuma satu doang untuk driver. Karena untuk Iya. penumpang gue pikir kan untuk jok racing tuh kurang nyaman lah. Nah, Habis itu gue dikabarin dari temen nih gue ada jok nganggur, gue males banget liatnya di kamar. oke. Mending lu pakai aja deh. Oke deh, pakai aja deh. Walaupun belang kita gas aja. Nah. Terus juga karena ini belang, seatbelt juga gue belangin. Oh. Ini warnanya biru, itu iya, warna iya. hitam. Oh, sengaja ya berarti ya. Biar udah sekalian belang-belang ya. Biar berarti. kalian belang-belang aja. Oke, ini nanti akan lu samain bagaimana nih? Atau akan lu ganti malam? Nanti sih akan gue samain aja sih. Jadi gue retrim pakai bahan sweat juga sama dirapiin-rapiin aja sih bentuknya. Oke deh, berarti dari interior, jok udah pasti kelihatan ya, nuansa racingnya udah berasa banget. Kemudian pedal shift knob-nya juga, dan ada beberapa tempelan-tempelan ini ya, warna blue magnesium lah berarti. Magnesium ini ya. juga. Magnesium blue. Oke, untuk Sun nih Gi, ke depan. Kira-kira kalau dari sektor interior mau diapain Gi? Wah kalau interior sih lumayan banyak sih yang pengen diganti. Kayak retrim dari plafon nih. Ini kan plafonnya masih warna Beige ya. beige gitu. Pengen gue jadiin black. Oke. Terus juga retrim dari setirnya. Ini gue jadiin sweat juga nih. Ini juga kan udah lumayan lama. Oke, akan lu sweat ya berarti Akan ya? gue sweat. Nyerap keringat dong ya? Iya. Jadi harus hati-hati lah pakai. Terus paling pakai panel-panel karbon sih untuk yang nutupin warna beige-beige-nya ini. Oke, jadi warna-warna beige ini akan lu tutupin dengan panel-panel karbon berarti Yes, ya? benar. Akan banyak lagi karbon-karbon yang akan lu tambah ya? Yes. Dari eksterior kan udah banyak banget ya, dari titik, kalau gue lihat dari titik mana aja udah karbon nih, berarti nanti interior sebenarnya akan di karbon lagi. Akan di karbon lagi. Nah, kebanyakan orang kan selain main di interior itu adalah lu pakai elemen apa ya, yang memanjakan mata lah dengan karbon jok juga untuk kenyamanan ya, karena Yes, benar. kalau jok lu enak kan lu pas nyetir juga nyaman gitu loh. Benar. Nah selain itu, kalau dari sisi entertain lu nggak tertarik ya, apa emang nanti akan Sun juga akan lu upgrade sih sebenarnya dari sisi audio? Kalau dari sisi audio sih enggak sih, karena gue bertabrakan kan nanti sama suara knalpot. Oke. Paling gue mau ganti head unit aja sih. Ini udah lumayan jadul. Pengen diganti yang ada Apple CarPlay-nya. Oke, paling itu ya berarti. Paling itu sih. Ini nggak sih? Lu pamen peredam nggak sih mobil? Dulu sempet pakai peredam pas masih ori. Sebelum dimodif tuh dipakein peredam Oke. di bagian pintu. Oke. Terus karena gue ganti knalpot, gue pikir nih agak beradu juga, nggak enak juga kan suaranya. Akhirnya gue lepas aja peredamnya. Oke, berarti biar dilepas peredamnya, ya biar ini ya, sound Sound racingnya racingnya tuh ya. masuk ke kabin, enak Iya, jadi. benar. Oke, kalau ngebahas nih dari eksterior udah racingnya udah berasa banget nuansanya, kemudian masuk ke interior. Ini kayak dari sektor engine juga udah diotak-atik banget nih kayaknya, biar apa ya, eksperimen untuk street racingnya berasa banget. Mungkin kita cek ya Klik ya. Boleh? Oke, nah ini kita masuk ke sesi terakhir nih Ki. Kita ngebahas seputar mesin ya gitu loh. Kan nggak afdol nih rasanya nih, eksterior udah, interior udah, tapi mesin nggak dibahas gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak, tapi kan ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di sektor mesin itu sendiri. Nah kalau dilihat kan dari lu nih, udah konsepnya adalah street racing ya kan, dari eksterior udah berasa, nuansa kemudian dijamu dengan jok racingnya itu udah street racing banget. Dan gue yakin dari sektor mesin juga pasti ada yang diotak-atik gitu. Nah kalau dari sektor mesin nih Ki, yang sudah diaplikasikan, yang sudah lu oprek apa aja sih? Paling yang pertama tuh remap. Remap. Yang kedua itu gue ganti open filter. Open filter. Gue ganti busi. Habis itu gue style clap sih. Clapnya gue adjust lagi. Oh iya. Banyak juga ya orang melakukan ya style clap gitu ya? Banyak sih. Teman-teman gue pada style clap semua. Oke. Kenapa pemilihannya remap nggak langsung dustek? Karena kan banyak orang kan biasanya, sayang nih gue takut nge-remap nih terjadi apa-apa, mending gue dustek aja deh gitu. Kalau pertimbangan lu sendiri apa gitu? Jadi kalau pertimbangan gue kenapa gue ngambil remap dulu tuh karena gue mau ngerasain step by step ya. Gue nggak pengen yang langsung gue pakai dustek yang melejit banget, powernya gue nggak mau. Oke. Dan juga yang kedua ada advantage-nya juga kalau misalnya kita remap dulu sebelum dustek. Oke. Jadi remapan kita yang awal ini itu bisa ditandem. Ibaratnya benar. bisa ditumpuk Iya, sama power dustek. Oke. Jadi gue bisa dapat powernya itu lebih gede dibanding mobil yang sistemnya doang. ori dustek doang. Oh. Itu dia. Oke. Berarti lu udah menjalanin ini ya? Udah. 3 step ya? Style clap udah Style pasti. Udah. Kemudian remap
dan soon lu akan pakai Dastech. Dastech. Wow. Jadi biar benar-benar ngincer performa banget ya. Benar. Nah, kalau untuk exhaust sendiri, Ki? Kalau exhaust system gue full system. Full sys ya Full berarti ya? system. Pakai apa? Pakai ini dong, pakai Sokudo. Sokudo. Gue baru dengar nih, Ki. Jujur ya. Mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain udah lama dengar, tapi jujur gue baru dengar. Kan banyak nih brand yang lain. Biasanya orang pakai yang Iron apa Crab. gitu atau OR apa gitu. Itulah. Nah, kenapa pemilihan lu pakai Sokudo? Jadi dulu tuh gue sempat pakai merek Alpino. Alpino gue sempat pakai full system. Lalu gue mulai kenal sama ownernya Sokudo, Valdo. Gue mulai kenal. Dia cek mesin gue. Dia punya satu produk yang menarik hati gue banget lah. Oke. Sokudo yang Type 3. Itu bentuknya udah racing banget dia, yang big bore gitu. Terus gue lihat-lihat juga, ini performanya oke juga. Karena trusted di mobil temen gue. Dia pakai HRV manual. Dicek semua dari dia knalpotnya sebelum pakai Sokudo. Kan dilihat time-nya semua, pakai knalpot ori. Dan pas gue lihat nih time-nya pakai Sokudo kok oke banget time-nya. Time-nya tuh kecil banget, jadi performanya meningkat banget gara-gara dia ganti knalpot full system-nya. Gue cobalah pakai Sokudo dan enak ternyata. Oke, dari Alpino lu geser ke Sokudo akhirnya. Nah, apa yang membuat Sokudo ini lebih gitu? Karena kan orang banyak pakai yang brand-brand itu gitu, brand-brand lama gitu yang udah terpercaya karena udah banyak customer-nya gitu loh. Ya kan? Apakah dia bahannya beda atau dia kan karena pemain-pemain lama ini kan yang udah lebih tahu settingan-settingan dan segala macam gitu. Kalau dari Sokudo sih yang pertama dia performance-nya tuh kayak peningkatan performanya tuh bukan gimmick. Dia langsung kasih, nih gue kasih datanya, nih lu bisa lihat, lu dicolok pakai knalpot ini, performanya tuh naik. Jadi udah terbukti. Terus yang kedua, dari bahan pengambilan bahan stainlessnya, pengelasannya, itu gue lihat tuh rapi banget pengelasannya. Jadi dia nggak asal ngelas ini sambung doang, nggak. Dia di detail-detail kerapihannya dilihat semua. Karena kan orang kadang cuek tuh mikir knalpot, yang penting pipa gue nyambung doang. Iya, yang penting pipa gue nyambung, mobil gue performanya bagus ya kan, itu kan yang dicari orang tuh. Ya itu dia. Tapi mereka jarang ngelihat di las-lasannya. Biasanya kalau orang nyebut las-lasan cacingnya lah. Iya. Padahal itu tuh aspek penting juga. Kalau misalnya di pengelasannya jelek, kelihatan nih misalnya ini nggak rapi banget. Itu tuh kadang bikin bocor knalpotnya di bagian pengelasannya tersebut. Jadi itulah akhirnya lu jati hati ya berarti ya? Iya. Bukan karena ini teman lu berarti ya? Bukan. Karena dari servisnya juga oke banget sih. Iya. Boleh sih jadi pertimbangan berarti ya salah satu. Ya kita support lah brand-brand, ini brand lokal berarti. Brand lokal. Sokudo, oke deh. Sip. Nah Ki, kalau untuk next ke depan nih Ki, kan nggak afdol nih rasanya kalau nggak ngebahas next nih. Pasti kan gue yakin nggak sampai di titik ini doang nih. Orang modifikasi itu nggak ada serinya gitu. Iya, nggak ada serinya. Nggak ada serinya soalnya. Kira-kira dari sektor mesin mau diapain lagi selain nambahin Dastech? Kalau dari sektor mesin sih, dari estetika mesinnya juga sih. Gue pengen ngerapiin bagian engine bay gue. Di sini kan masih agak amburadul lah ibaratnya. Gue pengen pasangin panel karbon juga. Oke, tetap panel karbon juga di cover mesinnya, di bagian sininya, depannya semua dikarbonin. Dan juga gue pengen ngerapihin di bagian air intake gue. Air intake, oke. Air intake gue ini belum ada housingnya. Siap. Jadi itulah concern lu di situ ya berarti. Yes, benar. Oke, dengan penampilan seperti ini nih Ki, dan gaya street racing yang dipakai gitu loh. Secara lu experience membawa gimana Ki? Udah cukup kah sampai di situ atau lu pengen wah nambah lagi nih, kayak enak juga ya ternyata ya. Mobil beget kayak gini ya kalau gua bilang ya, ini kan mobil kan bongsor ya gitu loh. Bongsor. Maksudnya kalau dibuatkan kebutan juga ngeri gitu loh. Ngeri. Gimana Ki? Paling kalau dari situ sih gue mau concern ke bagian ban sih. Ban gue. Karena gue kan chamber ya. Kalau chamber itu kan otomatis dia bakal makan dalam kan. Gue paling mau ganti ke ban yang lebih oke lah. Oh gitu. Masih tetap mencari ya? Masih tetap mencari. Oke. Nah Ki, setiap orang tuh Ki, memodif mobilnya pasti punya challenge ini. Ya kan nggak mungkin yang mulus gitu banget kan. Jarang banget. Dan orang juga butuh tantangan itu. Nah challenge-nya lu sendiri apa nih Ki? Kalau challenge dari gue, kita mulai dari mesin kali ya? Ya boleh. Dari mesin. Waktu itu tuh gue challenge-nya di style clap sih. Karena untuk mesin yang RU1 yang 18, itu dia untuk style clap nggak semua bengkel bisa. Itu dia, gue mesti cari, akhirnya ketemu satu bengkel dia bisa untuk style clap 18. Terus paling challenge-nya itu pas gue bikin piping untuk air intake. Air intake, oke. Itu gue sempet sampai 5-6 kali engine check gue tuh nyala.
Karena di bagian sensor MAF-nya itu, Heeh. dia tuh dudukannya bukan sekedar yang dia lobang dimasukin. Oke. Dia tuh harus bikin dudukan kotak gitu untuk baut dan lain-lainnya. Geser dikit, engine check gue nyala. Jadi Itu nggak dia. sesimpel lah, udah dibikin nih tek Iya, gitu doang nggak ya? sesimpel itu. Oke, itu dari sektor mesin. Ada lagi nggak? Paling ini kaki-kaki. Oh, kaki-kaki Itu gue kaki-kaki bener-bener 1 minggu full ngurusin kaki-kaki doang. 1 minggu full. 1 minggu full. Ya kalau nggak kepikiran lagi nih ya. Iya, karena kepikiran lagi. Karena kan dulu pengen ngambil coilover, nyoba, terus dilema juga kan coilover kok nggak bisa seceper ini. Sedangkan target gue mau bikin mobil gue ceper. Habis itu gue konsul-konsul kan bolak-balik bengkel. Ini gimana nih, gue pengen target gue seceper ini. Bikin lah pakai GK5, terus ngurus chambernya lagi, ngurus sporingannya lain-lain, pernya kadang motongnya kependekan, beli per lagi. Iya, itu dilema juga akhirnya. Dilema juga. Oke, jadi seru juga berarti ya, Seru. selain ada challenge. Nah, sekarang goals-nya nih Ki, apa nih goals yang mau lu capai dari HRV ini nih Ki, setelah dimodifikasi ini? Paling goalsnya pengen gue capai, gue pengen sih mobil gue ini lebih enak dibawanya, dan juga untuk performanya time-nya oke sih. Time-nya buat oke. diajak ya 400 meter oke lah. Buat diajak 400 meter. Iya. Ya. Oke, selain itu mungkin karya lu juga diapresiasi kali Yes, Ki. benar. Wih, mantap. Oke nih, mungkin teman-teman nih Ki yang punya HRV ya kan, seumuran ya, mungkin sama dokter kali karena dia malu nih. Sesama dokter sharing gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa japri kali ya Ki ya. Boleh. Ke sosmed lu ya. Nanti mungkin boleh tanya-tanya seputar HRV, bagaimana si Kiki memulai apa ya, nge-build mobilnya ini dari nol, atau kalian mau nanya-nanya sektor mana, baik itu eksterior, interior, maupun nanti masuk ke sektor mesin itu sendiri. Dan kalian juga bisa untuk komen, silakan komen di video ini. Nanti komennya kalian akan kita sampaikan ke Kiki langsung. Iya. Wah, mantap. Sukses ya Ki ya, sukses Yoi. terus nih buat HRV dan Thank you, konsep-konsep Mas. ke depannya. Siap. Thank you. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Kiki seputar modifikasi Honda HR-V Prestige tahun 2017. Dan semoga HR-V-nya Kiki ini bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Gordon Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.